Kalau Anda masuk dalam sebuah gua, suasananya pasti secara cahaya gelap. Dari segi suara, Anda hanya akan mendengar pantulan-pantulan oleh dinding gua suara Anda sendiri. Oh, itu kombinasi yang sempurna dari sebuah keadaan yang bisa membuat kita hanya memikirkan, memperhatikan, dan mendengarkan diri sendiri. Begitulah yang terjadi pada Nabi Elia. Pada waktu ia lari dari kejaran Ratu Isabel karena dia mau dibunuh dan dia berada dalam keadaan frustrasi, ia masuk ke dalam gua. Saya menamakan gua ini gua rasa kasihan pada diri sendiri. Mengapa? Sebab Elia memang waktu itu dijerat oleh perasaan mengasihani diri sendiri yang melumpuhkan itu. Self-pity. Mari kita simak ciri-cirinya. Sebab jangan-jangan perasaan itu juga bisa menghinggapi kita semua. Ciri yang pertama, yaitu menguras energi. Self-pity akan membuat kita menyetorkan semua kekuatan kita kepada keluhan-keluhan yang sama berulang-ulang. Ketika Tuhan bertanya kepada Elia, "Apa kerjamu di sini, Elia?" Elia tidak menjawab pertanyaan itu selain menumpahkan keluhan-keluhan yang sama kepada Tuhan, betapa dia sudah mau dibunuh dan tinggal tersisa dirinya sendiri. Perasaan mengasihani diri sendiri menguras energi sampai pada tingkat orang menjadi lesu, kehilangan kekuatan, kehilangan gairah atau semangat hidup. Itu sebabnya ada yang mengatakan self-pity itu adalah living suicide. Orangnya masih hidup, tetapi tidak punya lagi semangat untuk hidup. Itu sebuah bunuh diri halus, bunuh diri pelan-pelan, living suicide. Ciri yang kedua, self-pity akan membuat orang terjebak, berada di tempat yang sama, tidak mau beranjak kemana-mana. Seperti Elia, Tuhan bertanya, "Apa kerjamu di sini?" Sekarang maksudnya. Tetapi ia kembali menjawab semua yang dilakukannya di masa yang lalu. Dia hanya berpikir tentang masa lalu. Ia hanya membanggakan masa lalu. Bisa juga bentuknya meratapi masa lalu atau menyesali masa lalu. Pokoknya tidak beranjak always tentang masa lalu. Itu sebabnya ada orang yang berkata bahwa self-pity will keep you immobilized so that your future is no different than your past. Self-pity membuat orang hanya berpikir dan sibuk dengan masa lalu, berhenti di tempat. Sekarang ciri yang ketiga, yaitu membesar-besarkan sesuatu, exaggerate. Self-pity membuat orang mendramatisasi sesuatu, menciptakan dunia sendiri, dunia ilusi, untuk menggarisbawahi betapa buruknya keadaannya. Sama seperti Elia. "Aku ini tinggal aku seorang diri," katanya. Padahal Tuhan berkata masih ada 7.000 orang
yang tidak menyembah Baal atau menyembah berhala. Elia membesar-besarkan dan menciptakan ilusi yang tidak benar. Self-pity, jika dibiarkan, dia akan menjadi kian buruk. Self-pity akan melumpuhkan kita. Dale Carnegie berkata, "It is not just a waste of energy, but it's the worst habit you could possibly have." Itu adalah kebiasaan terburuk. Mengapa buruk? Sebab self-pity yang menjadi kebiasaan, dia akan membunuh semua potensi kebaikan seseorang, melumpuhkan. Bahkan seorang nabi sekaliber Elia sekalipun, dia menjadi seorang yang kolokan seperti anak kecil, mengasihani dirinya sendiri. Jadi, kita harus keluar sama seperti Tuhan minta kepada Elia. Keluar dari gua itu. Gua rasa kasihan pada diri sendiri. Karena gua itu sebuah tempat persembunyian yang buruk. Gua ini sebuah tempat persembunyian karena kita tidak mau mengambil alih tanggung jawab sebagai orang dewasa, sebagai subjek dalam hidup ini. Maunya kita menjadi objek, pelengkap penderita, korban, victim. Aku ini begini karena korban keadaan. Aku ini begini karena korban masa lalu yang buruk. Aku ini begini karena salah urus. Aku ini begini karena pergaulanku yang tidak baik. Aku ini begini oleh karena Tuhan tidak sayang lagi padaku. Semuanya dilimpahkan kesalahan pada pihak di luar dirinya sendiri. Dirinya ada di mana? Sembunyi di dalam gua. Poor me, kasihan aku ini, aku tinggal seorang diri. Kita harus keluar, berhenti mengasihani diri sendiri. Kita harus mengambil alih tanggung jawab hidup kita sebagai subjek. Jangan pernah menempatkan diri sebagai korban keadaan. Jangan pernah lagi berkata, "Aku ini orang paling sial. Aku ini orang paling bodoh. Aku ini orang paling tidak berguna. Semua orang membenci aku. Semua orang menolak aku. Tuhan pun meninggalkan aku." Stop it. Berhenti mengasihani diri sendiri. R.G. Williams, seorang peserta dari America's Got Talent. Pada umur 22, dia pernah dituduh melakukan tindakan kriminal dan dipenjara selama 37 tahun. Padahal ia tidak melakukan kesalahan itu. Dia orang yang paling punya alasan untuk self-pity, untuk mengasihani dirinya sendiri. Tetapi orang ini berjiwa tangguh. Dia bertahan. Dan setelah 37 tahun di penjara, dia keluar. Dan sekarang dia mengikuti ajang America's Got Talent dan lolos seleksi. Ketika dia menyanyikan lagu yang selalu menjadi sumber kekuatannya, "Don't let the sun go down on me." Dia tidak mau menyerah.
Dia paling punya alasan untuk mengasihani diri sendiri, tetapi dia keluar dari gua itu. Dia bertahan dan dia melihat masa depan. Jadi, berhentilah mengasihani diri sendiri. Anda dan saya adalah anak-anak Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kita. Anda dan saya masih punya tugas untuk ditunaikan. Kembalilah ke jalanmu, kata Tuhan pada Elia. Artinya, kembalilah kepada dirimu semula. Kembalilah pada Elia yang dulu. Kembalilah menjadi nabi yang bertanggung jawab. Aku masih punya tugas untuk kau selesaikan, kau tunaikan. Dan masih ada masa depan bagimu. Kalau Tuhan berkata begitu kepada Elia, Dia juga berkata begitu kepada Anda dan saya. Masih ada masa depan, masih ada tugas menanti di sana untuk kita kerjakan. Jadi, keluar dari gua itu. Stop, berhenti mengasihani diri sendiri. Seperti Nabi Elia, kami sering tergoda untuk masuk ke dalam gua rasa kasihan pada diri sendiri, menghabiskan waktu dan tenaga untuk mengeluh dan terpaku pada masa silam kami, bersembunyi di balik tuduhan bahwa selalu pihak lain yang bertanggung jawab atas keadaan kami. Oleh karena itu, kami tak pernah melangkah maju sebab kami tak pernah berbenah diri. Tuhan, ampuni kami. Tolong kami untuk keluar dari persembunyian yang buruk dan melumpuhkan ini. Perbaharuilah hati kami agar menjadi berani kembali, berani berubah dan bersikap mandiri, berani melangkah maju dan bertanggung jawab sendiri, berani bekerja keras dan berusaha sendiri. Karena percaya Tuhan tak pernah meninggalkan kami dan menyediakan hari esok yang baik bagi kami. Demi Kristus, kami hantar doa ini. Amin.